Suatu ketika ada seorang gadis. Dan dia memiliki rambut yang indah dan panjang sehingga semua orang yang melihatnya tidak dapat mengalihkan pandangannya. Untaiannya sangat ringan, hanya emas. Oleh karena itu, mereka memanggilnya Goldilocks. Untuk semua kecantikannya, dia adalah gadis kecil yang sangat nakal. Ibu selalu mengizinkannya berjalan-jalan di halaman, tetapi memerintahkannya untuk tidak pergi ke hutan di belakang rumah mereka. Goldilocks sangat tertarik untuk mengetahui apa yang ada di hutan itu. Jadi, sementara ibu tidak melihat, entah bagaimana dia meninggalkan rumah ke dalam hutan. Gadis itu berjalan lama di dalam hutan. Entah dia menemukan beri, lalu melihat bunga yang indah, lalu mendengarkan bagaimana burung berkicau. Jadi dia tersesat di hutan. Dan tiba-tiba dia melihat rumah yang tidak biasa di tempat terbuka. Goldilocks mendekatinya dengan tenang. Saya berjalan berkeliling, tetapi tidak melihat siapapun. Dia mengetuk pintu, tapi tidak ada yang menjawab. Kemudian dia mengetuk lebih keras, dan pintunya terbuka sendiri. Goldilocks masuk dengan hati-hati. 3 beruang tinggal di rumah itu. Seekor beruang adalah ayah besar dan berbulu lebat. Yang lainnya adalah induk beruang. Itu lebih kecil. Yang ketiga adalah seekor beruang kecil. Beruang tidak ada di rumah karena mereka berjalan-jalan di hutan. Gadis itu memasuki kamar dan melihat 3 mangkuk bubur di atas meja. Mangkuk pertama yang terbesar adalah ayah beruang. Mangkuk kedua yang lebih kecil adalah induk beruang, dan yang ketiga yang terkecil adalah anak beruang. Di dekat setiap mangkuk ada 1 sendok besar, sedang, dan kecil. Goldilocks sangat lapar sehingga dia pertama kali ingin makan dari mangkuk besar. Dia mengambil sendok terbesar, mengambil bubur, mencicipinya, tetapi buburnya terlalu panas. Kemudian dia mengambil sendok berukuran sedang, mengambil bubur, mencicipinya, tetapi buburnya terlalu dingin. Akhirnya dia mengambil sendok kecil dan mencicipi bubur dari mangkuk kecil. Bubur ini tidak panas atau dingin pas. Dan Goldilocks memakan semua bubur dari mangkuk kecil. Setelah makan, gadis itu ingin duduk, dan melihat 3 kursi di dekat kompor, 1 besar, yang lain lebih kecil, dan yang ketiga, sangat kecil, dengan bantal merah kecil. Pertama, dia mencoba naik ke kursi terbesar, tetapi tidak bisa. Kemudian gadis itu mencoba duduk di kursi tengah, tetapi sangat keras dan tidak nyaman. Akhirnya dia duduk di kursi terkecil, dan kursi itu tepat untuknya. Goldilocks sangat menyukai kursi itu sehingga dia mulai mengayunkannya. Kursi itu retak, patah, dan dia jatuh ke lantai. Gadis itu bangkit dan pergi ke ruangan lain. Ada 3 tempat tidur besar, sedang, dan kecil. Pertama, Goldilocks naik ke ranjang pertama, tetapi ranjang itu terlalu tinggi dan keras. Saya berbaring di bagian tengah, terlalu luas dan lembut. Gadis itu berbaring di ranjang ketiga yang terkecil. Dia tepat untuknya. Goldilocks merasa sangat nyaman dan nyaman sehingga dia segera tertidur. Gadis itu tertidur lelap ketika keluarga beruang kembali ke rumah. Beruang menjadi sangat lapar dan segera pergi ke meja. Melihat mangkuknya, Papa Bear sangat marah. Seseorang sedang memakan buburku. Dia menggeram. Ibu beruang juga melihat ke dalam mangkuknya dan menggeram pelan. Seseorang juga makan dari mangkukku. Dan anak beruang melihat mangkuk kosongnya, berteriak keras, seseorang tidak hanya makan dari mangkukku, dia memakan semua buburku. Beruang itu mencium ada sesuatu yang tidak beres, meninggalkan meja, dan mulai melihat sekeliling. Ayah beruang memperhatikan bahwa seseorang memindahkan kursinya dan menggeram dengan suara yang mengerikan, seseorang sedang duduk di kursiku. Ibu beruang melihat kursinya dan mengeluh, seseorang sedang duduk di kursiku dan memindahkannya dari tempatnya. Dan kemudian, beruang itu melihat kursinya yang rusak dan sekali lagi berteriak dengan keras, seseorang tidak hanya duduk di kursiku, tapi juga mematahkannya. Ketiga beruang itu dengan hati-hati masuk ke kamar tidur. Seseorang sedang berbaring di tempat tidurku dan meremasnya. Papa Bear meraung dengan suara yang mengerikan. Dan seseorang juga berbaring di tempat tidurku dan meremasnya, geram ibu beruang.
Teddy Bear melihat ke tempat tidurnya dan berteriak lagi, "Seseorang sedang berbaring di tempat tidurku." Dan kemudian dia melihat gadis itu dan menjerit dengan suara pelan, dan masih tidur di dalam dia. Ayah dan ibu beruang pergi ke tempat tidur dan melihat bahwa seorang gadis kecil sedang tidur di sana. Goldilocks terbangun dari jeritan anak beruang, dan sangat ketakutan. Ada 3 beruang di depannya. Dia langsung melompat keluar rumah, dan berlari kemanapun matanya memandang, tanpa melihat ke belakang. Gadis itu berlari sangat lama, dia sangat lelah, dan kemudian dia melihat ibunya, yang mencari putrinya yang hilang di hutan. Sejak itu, Goldilocks selalu mendengarkan ibunya, dan tidak melakukan apapun tanpa izinnya. Dia menjadi gadis yang sangat penurut, baik dan baik. Lemuel Gulliver lahir dalam keluarga seorang pemilik tanah Inggris yang miskin. Anak laki-laki itu adalah anak ketiga dari 5 bersaudara. Pada usia 14 tahun, ia magang pada seorang dokter London yang terkenal, dan kemudian mendapat pekerjaan sebagai ahli bedah di sebuah kapal. Selama 6 tahun Gulliver melakukan perjalanan ke berbagai negara, mengamati adat istiadat penduduk asli, dan bahkan mempelajari bahasa mereka. Maka Gulliver memulai perjalanan lain dengan kapal Antelope. Tetapi tidak punya waktu untuk melewati bahkan setengah jalan, karena kapal jatuh ke dalam badai yang dahsyat. Badai menghantam kapal ke bebatuan, dan para pelaut melompat ke laut dengan ngeri. Dan hanya Gulliver yang berhasil masuk ke perahu. Dia dibawa selama berjam-jam di atas ombak, dan segera oleh keajaiban perahu itu terdampar ke darat. Tapi Gulliver sangat kelelahan karena badai sehingga begitu dia menginjak tanah, dia langsung tertidur di halaman rumput terdekat. Sinar matahari pertama membangunkan Gulliver. Dia mencoba untuk bangun, tetapi menyadari bahwa dia tidak bisa bergerak. Lengan, kaki, dan bahkan rambutnya diikat ke tanah dengan jaring dari tali kecil. Tiba-tiba sesuatu menggelitik dada Gulliver. Dia mengangkat kepalanya dan melihat pada dirinya sendiri seorang pria kecil seukuran jari. Itu adalah Raja dari Lilliput. Dia memberi perintah, dan kemudian ribuan anak panah kecil, seperti jarum, mulai menusuk tubuh Gulliver. Tahanan itu segera menyadari bahwa lebih baik tunduk. Dia menunjukkan tanda-tanda bahwa dia lapar dan haus. Kemudian, atas perintah raja, makanan dibawa kepadanya. Lebih dari 100 penduduk asli menaiki tangga ke mulut Gulliver, menuangkan sekeranjang buah, roti dan daging padanya. Ketika Gulliver memakan semuanya, dia dibawa ke ibu kota dengan platform yang dibuat khusus. Tahanan ditempatkan di sebuah kuil besar, dirantai di kaki kirinya dengan banyak rantai miniatur. Itu adalah ruangan terbesar di seluruh negeri, tetapi bahkan di dalamnya raksasa itu harus berjalan dengan 4 kaki. Pada pertemuan suku Lilliput, Raja memerintahkan untuk menyediakan staf 600 pelayan bagi Gulliver. Mereka menjahit jas untuk narapidana dan bahkan alas tidur dari kasur mini. Dan seiring waktu, Raja yakin bahwa raksasa itu baik hati, dan karena itu membebaskannya. Gulliver sering bepergian ke seluruh negeri, mempelajari adat istiadat dan bahasa Lilliputians, dan bahkan berpartisipasi dalam liburan dan parade mereka. Suatu ketika, saat berkomunikasi dengan Raja, Gulliver mengetahui bahwa Liliputia berperang dengan Kekaisaran Blefuscu, yang terletak di pulau tetangga. Alasan untuk anggapan tersebut adalah bahwa Lilliputians tidak setuju dengan Blefuscans tentang cara memecahkan telur dengan benar. Para Lilliput membaginya dari ujung yang tajam, dan Blefuscan dari yang tumpul. Dan sekarang Raja Lilliput tersebar desas-desus bahwa musuh telah menyiapkan armada dan akan menyerang. Kemudian Kaisar meminta bantuan dari Gulliver, dan dia setuju. Maka, dalam kegelapan malam, Gulliver mengambil tali panjang dan berenang ke kapal musuh. Dia mengikatkan tali ke setiap kapal dan menyeretnya ke pantai Lilliput. Para penjaga, yang merupakan satu-satunya orang di kapal, melompat ke laut dan mulai berenang menjauh dari raksasa itu. Jadi Gulliver benar-benar melucuti senjata lawan dan menerima gelar paling terhormat di kerajaan untuk ini. Untuk ini, para abdi dalam tidak menyukai Gulliver. Mereka mulai menjalin intrik terhadapnya, dan segera raja sendiri menuduh raksasa itu melakukan pengkhianatan tingkat tinggi. Desas-desus menyebar ke seluruh kerajaan. Dan Gulliver mengetahui bahwa Dewan Rahasia telah memutuskan untuk mengeksekusinya. Oleh karena itu, malam itu juga Gulliver pergi ke pantai, tempat dia meninggalkan kapalnya yang rusak. Setelah dengan cepat memperbaiki kapalnya, raksasa itu meninggalkan negara Lilliput dengan tergesa-gesa, membawa bersamanya 6 sapi hidup kecil, 2 lembu jantan, dan jumlah domba dan domba jantan yang sama. Gulliver berlayar di lautan untuk waktu yang lama sampai dia melihat sebuah kapal Inggris. Di atasnya, dia dengan selamat sampai di rumah.
Tapi, ternyata ini hanyalah awal dari petualangan Gulliver.